Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Berkatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Dan biarlah kami semua diberkati lewat apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah kuasa puji-pujian membawa sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta. Cobalah aku Tuhan.
dalam damai sejahtera yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom bagi kita sekalian yang sementara menonton acara ini. Saya mau katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Di tengah-tengah kesibukan kita sekalian, bersyukur walaupun di dalam kondisi yang tidak mengenakan, ya, kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita ada di rumah kita masing-masing. Kalau ingat apa yang pernah saya katakan, bahwa rumah itu adalah fokus hadirat Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, mari hari ini saya mau berbicara melanjutkan khotbah saya minggu yang kemarin tentang hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ya, hidup dalam damai sejahtera Allah. Sekarang ini banyak orang mencari kesenangan, banyak orang mencari yang namanya damai itu, tetapi rupanya mereka tidak menemukan apa itu arti damai buat kehidupan mereka. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan akan memberikan kepada saya damai sejahtera dari Tuhan. Tema khotbah saya masih tetap berbicara tentang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Pembacaan yang akan saya bacakan buat kita sekalian masih terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, tetapi ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 8 dan ayat 9. Beginilah bunyi firman Allah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Ayat ini berbicara buat saya dan saudara, kalau kita mau memiliki damai sejahtera dari Allah. Kalau minggu-minggu kemarin saya katakan bahwa damai sejahtera Allah itu kita dapat nikmati di dalam kehidupan kita, dan itulah kita bisa mencari sumber sukacita itu. Lalu poin yang berikut yang pernah saya jelaskan, jikalau kita mau memiliki damai sejahtera dari Allah, maka saya dan saudara lebih fokus lagi di dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan. Virus corona ini banyak orang katakan ini bersifat negatif, tapi saya pribadi saya mau katakan inilah cara Tuhan untuk saya dan saudara hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ya, tidak ada kata lain. Karena apa? Karena kematian itu dekat sekali dengan kehidupan manusia. Banyak sekali orang yang gugur, orang yang meninggal, ya, dalam keadaan-keadaan yang tidak pernah kita sangkakan dalam hidup kita. Tetapi saat ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa saya dan saudara tidak perlu takut dengan yang namanya virus corona, tetapi saya dan saudara harus lebih takut kepada Tuhan, dan kita harus berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Ada beberapa hal penting yang perlu saya dan saudara perhatikan untuk menikmati damai sejahtera dengan Allah itu, yaitulah pikiran kita. Ya, kalau berbicara pikiran, saya dan saudara semua punya pikiran. Dan Allah menciptakan manusia dengan sebuah kelebihan yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa, yaitulah segala ciptaan Allah yang memiliki pikiran dan akal adalah saya dan saudara. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Yang paling penting bahwa saya dan saudara memiliki pikiran dari Allah. Alkitab mengajar saya dan saudara supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut kita puji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini firman Allah katakan buat saya dan saudara, jauhkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Apa itu pikiran negatif? Pikiran-pikiran negatif itu selalu membuat saya dan saudara takut. Pikiran-pikiran negatif itu selalu membuat saya dan saudara hilang pengharapan. Tetapi hari ini firman Allah katakan bahwa saya dan saudara perlu pikirkan semua itu, ya. Yang tadi saya sudah bacakan, semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya, semua, ya, tidak sebagian, tetapi semua. Artinya saya dan saudara harus memiliki pikiran Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka pikiran kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Segala masalah yang saya dan saudara hadapi itu diawali dengan pikiran dan hati, ya. Itu semua diawali dalam pikiran kita dan hati. Perpecahan, berantem kita, ya, kita suka fitnah orang, kita memiliki kebencian, itu semua berasal dari pikiran. Waktu sudah ada di pikiran, diolah di hati, lalu kita mulai melakukan itu. Ada sebuah contoh yang sangat istimewa yang saya mau bagikan, dan ini merupakan sebuah kenyataan hidup bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan semua saya dan saudara pernah mendengar, saya dan saudara pernah membacanya, saya dan saudara pernah merenungkan itu dalam kehidupan kita, yaitulah kehidupan daripada Kain dan Habel. Kain dan Habel itu melambangkan keluarga saya dan saudara. Bagaimana kehidupan keluarga? Papa, mama, anak-anak, ya, atau ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau di dalam keluarga kita saat ini pada waktu kita duduk, lalu kita semua memiliki pikiran yang benar, ya, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Jikalau kita memiliki pikiran itu, maka kita tidak akan melakukan yang namanya kebencian. Ya, Kain dan Habel di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-6 sampai 9, di situ melukiskan bahwa karena pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kebencian, ya. Sebenarnya Kain hanya iri karena apa? Karena Habel punya persembahan itu diterima oleh Allah. Nah, kenapa sampai hanya persembahan Habel yang naik kepada Allah? Karena Habel memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Sementara Kain memberikan yang menurut dia ini yang sudah tidak terpakai untuk dia. Nah, cobalah kita melihat sedikit bahwa kehidupan yang seperti ini Allah tidak kehendaki. Jadi di dalam kehidupan saya dan saudara, jikalau kita duduk saat ini lalu pikiran kita hanya ke virus corona, ya, maka pikiran kita semuanya akan terhanyut dan iblis akan mengambil alih semua pikiran saya dan saudara. Saya mau ajar saya dan saudara sekalian, di saat-saat seperti ini, marilah kita berpikir positif kepada Tuhan. Walaupun kita hanya di rumah, ya, jangan kita hanya berpikir kalau di rumah berarti kita harus banyak makan. Makanya di dalam virus corona ini tidak salah kalau berat badan kita semuanya pasti naik, ya. Tapi saya mau katakan, berat badan boleh naik, timbangan kita boleh berbeda dari yang lalu atau yang dulu, tetapi pikiran kita pun harus disegarkan lagi. Artinya saya dan saudara harus memiliki pikiran-pikiran yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, berpikirlah positif.
tentang apa yang sementara terjadi. Karena yang sementara terjadi ini adalah di dalam kedaulatannya Allah. Saya dan saudara harus fokus untuk melihat bahwa apapun yang terjadi, Allah ujilah hati saya, Allah ujilah pikiran saya, sebab saya mau hanya di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, setiap saat ada waktu kita banyak di rumah, jangan kita memperbanyak nonton kita di rumah, jangan kita memperbanyak gosip kita dengan orang lain, tetapi marilah di dalam situasi seperti ini, walaupun saya dan saudara ada di rumah, kita harus berpikir positif. Milikilah pikiran Allah supaya damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua atau poin yang terakhir yang saya mau jelaskan buat kita, jikalau kita sudah memiliki pikiran yang baik dari Allah, maka itu kita akan tampilkan di dalam kehidupan kita, yaitulah tingkah laku kita yang baik. Ayat yang ke-9 katakan, dan apa yang telah kau pelajari, dan apa yang telah kau terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Saya mau katakan buat kita sekalian yang sementara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apa yang sudah pernah saya dan saudara dengar tentang kebenaran Allah, apa yang saya dan saudara pernah lihat tentang mujizat-mujizat yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang pernah saya dan saudara nikmati dalam kehidupan kita, hari ini saya mau katakan, lakukanlah itu. Tingkah laku saya dan saudara harus berubah. Ya, kehidupan saya dan saudara harus berbeda. Kalau kemarin dan hari ini jelas harus berbeda. Ya, saya dan saudara tidak perlu dihantui dengan perasaan takut. Saya dan saudara harus hidup dengan tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Saya dan saudara harus selalu berbuat yang terbaik kepada orang lain. Jangan sampai perasaan takut itu menghantui saya dan saudara. Saya ingat sebuah ilustrasi dan saya membagikan buat sidang jemaat Tuhan. Jikalau saya dan saudara sudah biasa mengendarai motor, sudah biasa mengendarai mobil, yang harus saya dan saudara miliki adalah SIM dan STNK. Ya, ini yang harus kita miliki. Jikalau kita berjalan di jalan kita lupa bawa SIM atau STNK, maaf, kita baru lihat polisi dari jarak jauh, padahal polisi ini tidak berbuat apa-apa. Tingkah laku kita sudah salah, pikiran kita sudah terganggu, kita sudah mulai kacau pada waktu kita bawa mobil atau motor, kita sudah mulai berhati-hati, sampai akhirnya karena pikiran kita tidak fokus lagi, tingkah laku kita tidak fokus lagi, akhirnya polisi mengambil bagiannya. Apalagi sekarang CCTV daripada lalu lintas itu ada. Jadi rambu-rambu yang harus kita patuhi adalah bawa SIM, bawa STNK. Kalau mengendarai motor harus pakai helm. Di dalam Tuhan, untuk kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Karena akhir dari ayat 9 itu dia katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Rupanya tidak ada damai sejahtera selain di dalam Tuhan. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Pada waktu saya dan saudara tidak dihantui dengan perasaan takut, saya dan saudara tidak dihantui dengan perasaan bersalah, saya dan saudara berjalan menurut jalannya Allah, saya dan saudara merenungkan kebenaran firman Allah, saya dan saudara berjalan di dalam pikiran-pikiran Allah, maka damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam kehidupan saya dan saudara.
Tadi saya punya ilustrasi, SIM, STNK, Helen harus kita pakai. Sebagai anak Tuhan yang harus kita miliki, kita harus memiliki kebenaran yang benar kepada Allah. Lalu di waktu-waktu seperti ini saya dan saudara ada di rumah, marilah kita lebih memperbanyak kita baca firman Allah. Karena di dalam firman Allah tertera semua yang kita butuhkan. Di dalam firman Allah tertera apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nikmatilah hidup bersama-sama dengan Allah. Milikilah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Lalu kita mulai terapkan dalam keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan membuat saya dan saudara tetap bertahan di dalam situasi-situasi seperti ini, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang sementara terjadi, saya dan saudara masih diberikan umur panjang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, bahkan semua penonton yang menonton acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman ini dimeteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami mau hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami bersyukur kepada Allah karena pikiran kami, hati kami dikuasai oleh Tuhan, dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah menonton acara ini, keluarga-keluarga mereka diberkati Tuhan. Semua yang menjadi pergumulan mereka semuanya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka semua. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita akan menutup renungan kita, bahkan apa yang sementara kita nikmati dalam kehidupan kita saat ini, mari arahkanlah pikiran hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada seluruh jemaat yang menonton acara ini. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan dari Allah menjadi bagian kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali lagi. Amin.